Baik, di sini saya Yuri Firmansyah Saragi dari kelas M01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi metode model surplus produksi. Nah, di sini kita akan menggunakan model yang pertama yaitu model scaver. Untuk data-datanya bisa dapat dilihat pada tabel Excel berikut ini, di mana pada tabel ini didapatkan hasil tangkapan dan upaya penangkapan dari beberapa tahun terakhir. Nah, di sini juga kita dikasih tugas. Yang pertama itu kita akan mencari nilai dari MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT P3 Tamparan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Scaver dan Fox. Nah, nantinya kita akan membuat kesimpulan dari pengolahan data yang kita lakukan. Nah, langsung saja yang pertama kita lakukan yaitu mencari nilai dari CPUE-nya. Nah, di mana untuk mencari dari nilai CPUE ini kita bisa mencarinya dengan cara membagikan nilai dari hasil catch atau hasil tangkapan tadi dengan effortnya atau upaya penangkapan, yaitu seperti ini. Nah, untuk mencari nilai data di bawahnya bisa langsung ditarik garis ke bawah. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat scatter plot dari data yang telah kita peroleh, yaitu dengan cara klik menu insert, lalu kita pilih yang scatter. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Untuk memunculkan garis linearnya, itu nanti bisa kita klik saja seperti ini. Lalu kita klik yang add trend line. Nah, jangan lupa pada bagian bawah ini dikasih centang akan memunculkan nilai dari formula garisnya. Nah, untuk persamaan garisnya sudah muncul Y dan R kuadratnya. Nanti bisa dilengkapi lagi dan diberi keterangan lebih lengkap. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan sebelumnya grafik yang telah saya peroleh. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita cari yaitu menghitung nilai dari FMSY-nya dan YMSY-nya. Nah, itu dengan rumus, di sini kita telah mengetahui nilai dari A dan nilai dari B, diketahui dari nilai rumus C-nya, di mana untuk nilai A-nya itu didapat yaitu 1,2197, dan untuk nilai dari B-nya yaitu negatif 0,0008. Nah, langsung saja kita cari untuk nilai dari MSY-nya atau E optimumnya, yaitu dengan cara nilai dari negatif A dibagi 2 dikali nilai B-nya. Dan untuk mencari rumus dari YMSY-nya, yaitu C optimumnya, bisa kita cari dengan rumus negatif A kuadrat dibagi 4 dikali B kuadrat dikali B. Nah, di sini karena beberapa tombol dari laptop saya ada bermasalah dan tidak bisa ditekan, jadi sudah saya hitung terlebih dahulu, yaitu dengan cara rumus sebelumnya yang telah saya jelaskan. Nah, maka diperoleh nilai dari FMSY-nya yaitu 762,3125, dan untuk nilai dari IMSY-nya yaitu 464,8962 dan seterusnya. Di sini satuannya untuk nilai FMSY-nya yaitu trip, dan untuk satuan YMSY-nya yaitu ton. Nah, di sini langsung saja kita cari untuk nilai dari E optimum dan C optimum, karena nilai dari E optimum dan C optimum ini sama dengan nilai dari FMSY-nya dan YMSY-nya. Jadi langsung kita pindahkan saja pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari yang nilai U optimumnya. Nah, untuk mencari nilai dari U optimum ini, kita bisa lakukan formula rumus, yaitu sama dengan nilai dari C optimum dibagi nilai dari E optimumnya. Maka akan diperoleh hasil yaitu 0,61. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari JTB-nya. Di mana untuk mencari nilai dari JTB ini, kita bisa menggunakan rumus yaitu 0,8 dikali dari nilai YMSY-nya tadi. Nah, langsung saja kita buat sama dengan 0,8 dikali nih.
dikali Nah, maka akan diperoleh hasil yaitu 371,917. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari TP-nya, yaitu dengan cara rata-rata catch, ya ini, rata-rata keseluruhan ini, nanti akan dibagikan dengan nilai dari CTB-nya, lalu dikalikan 100. Nah, langsung saja kita cari, dibagi nilai dari CTB, dikali 100. Nah, maka akan diperoleh hasil yaitu 102,6996. Di sini karena ketentuan dari TP itu dalam satuan persentase atau persen, jadi kita ubah terlebih dahulu untuk data dari TP-nya yaitu 102%. Nah, di mana untuk data yang overexploited itu bisa diketahui dengan nilai rentang TP-nya yaitu 100 sampai 150%. Nah, di sini kita mendapat nilai dari TP yaitu 102%. Jadi, masuk ke dalam kategori yang overexploited, di mana keadaan stok sumber daya sudah menurun karena eksploitasi yang lebih dari nilai MSY-nya. Nah, untuk upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kesetarian sumber daya ikan yang sudah terganggu di alam. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari effort dan untuk nilai dari CST maksudnya. Di mana effort ini langsung kita pindahkan. Nah, aja data dari hasil tangkapan tadi, lalu kita pastikan di sini di kolom tabel berikut ini. Nah, untuk mencari nilai dari CST maksudnya, sini saya sudah mencari terlebih dahulu dikarenakan beberapa tombol saya tadi sudah nggak bisa ditekan, jadi sudah saya siapkan terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai dari C estimasi itu bisa kita lakukan dengan cara membuat formula rumus yaitu sama dengan nilai dari A itu dikalikan dengan nilai data pertama dari effort atau dari upaya penangkapan tadi. Nah, lalu nanti ditambahkan dengan nilai dari B, lalu dikalikan dengan nilai yang 1165 atau data pertamanya, dan nanti dipangkatkan 2. Nah, maka akan diperoleh hasil yaitu 335.1705. Begitu juga untuk mencari nilai C estimasi ke bawahnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mencari hubungan antara catch dan effort dalam model scaver-nya. Nah, di sini saya sudah membuat terlebih dahulu grafik atau hubungan catch dan effort-nya. Jadi untuk cara membuat scatter plot-nya itu kita bisa menggunakan data yang ini yang pertama seperti ini. Tapi sebelum itu kita buat grafik polosan terlebih dahulu, itu dengan cara insert, lalu kita klik yang scatter, lalu kita klik ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sini itu kita bisa memunculkan datanya, yaitu dengan cara mengklik select data ini, lalu kita klik yang add. Nah, di sini kita kasih data Y atau catch. Nah, untuk nilai dari X-nya, yaitu kita bisa masukkan nilai dari upaya penangkapan atau effort-nya. Nah, untuk nilai dari yang series atau Y-nya, maaf di sini nilai dari X yaitu yang ini. Nah, lalu untuk yang series Y-nya atau nilai Y-nya, itu kita klik yang ini. Nah, lalu kita tinggal langsung tekan OK. Maka untuk data yang untuk nilai dari catch-nya sudah muncul. Oh maaf, sini sebelumnya terbalik datanya. Kita ulang terlebih dahulu.
Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita lakukan itu dengan menambahkan data lagi, yaitu dengan cara ke select data, lalu kita klik yang add. Nah, di sini kita buat untuk yang untuk nilai X-nya, kita masukkan data yang ini. Di sini kita buat case. Untuk nilai X-nya bisa kita tambahkan nilai dari effort-nya. Nah, untuk nilai dari C, untuk nilai dari X-nya, Y-nya bisa kita pilih yang data yang ini. Lalu kita tekan OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk memunculkan, di sini sudah kita ketahui grafik hubungan antara catch dan effort atau scavernya, model scavernya. Nanti bisa dilengkapi untuk lebih lengkapnya seperti pada grafik di sebelah kirinya. Nah, untuk kesimpulan dari data yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu berdasarkan grafik di samping ini, menunjukkan bahwa analisis MSY dari tunas sirip kuning atau tunas albakares di UPT P3 Tamparan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau IE-MSY sebesar 464.896 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY-nya sebesar 762 trip per tahun. Nah, melihat dari jumlah tangkapan yang diperoleh atau JTB adalah 80% dari nilai dari YMSY-nya tadi, maka didapatkan hasil JTB sebesar 371.917 ton per tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya hasil tangkapan dan upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan, yang dimana CPUE-nya akan pasti menurun. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke model yang kedua, yaitu model Fox. Nah, di sini kita sudah mempunyai data pada data sebelumnya, di mana nanti itu untuk nilai dari CPU-nya akan diubah terlebih dahulu ke nilai dari LAN. Di sini saya sudah mengubah terlebih dahulu nilai dari LAN. Itu dapat dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan LAN dari nilai yang akan kita ubah. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuat regresi dari data berikut ini, itu dengan cara kita pilih ke menu data, lalu kita klik yang data analisis. Nah, kita pilih yang regression. Untuk nilai Y-nya kita isi atau kita input data, yaitu nilai dari LAN CPU-nya. Seperti ini. Lalu untuk nilai dari X-nya, kita pilih data yang effort atau upaya penangkapan tadi. Seperti ini. Lalu kita tinggal klik OK, maka akan muncul hasil regression pada sheet yang berikutnya. Nah, seperti ini. Lalu kita copy terlebih dahulu, kita pindahkan ke tabel yang tadi. Nah, maka akan muncul summary output-nya dari data yang telah kita buat regresinya. Nah, dari data ini kita telah mengetahui nilai dari A dan nilai dari B-nya, yaitu nilai A-nya sama dengan 1,5971. Nah, untuk nilai dari B-nya yaitu minus 0,0038. Nah, maka kita pindahkan aja langsung nilai A-nya. Selanjutnya, di sini kita akan mencari nilai dari C-nya, di mana nilai dari C sama dengan
nilai F dikalikan eksponensial dari A ditambah B dikali F. Karena di sini belum diketahui nilai dari F-nya berapa, jadi kita tinggal masukkan nilai dari A dan B-nya ke dalam rumus. Nah, maka akan diperoleh rumus yaitu C sama dengan F dikalikan eksponensial dari 1,597 ditambah negatif 0,0387 dikali nilai dari F-nya. Nah, oleh karena itu, kita bisa mencari nilai dari nilai Y-MSY-nya dan F-MSY-nya dengan cara untuk mencari nilai dari Y-MSY-nya itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan min 1 dibagi nilai dari B dikalikan dari eksponensial nilai dari A dikurang 1. Dan untuk nilai dari F-MSY-nya yaitu sama dengan min 1 dibagi nilai dari B-nya. Nah, karena di sini tadi tombol saya banyak yang bermasalah, jadi di sini saya sudah menghitung terlebih dahulu, yaitu dengan cara 1 dibagi nilai dari B dikalikan eksponensial berdasarkan rumus yang tadi, nilai dari A-nya dikurangi 1. Nah, maka akan didapatkan hasil YMSY yaitu 469,4474. Begitu juga untuk mencari nilai dari F-MSY-nya, itu dapat kita cari dengan rumus min 1 dibagi nilai dari B-nya. Maka diperoleh hasil yaitu 258.03822. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai dari E optimal dan C optimalnya. Karena nilai dari E optimal dan C optimalnya sama dengan nilai F-MSY dan Y-MSY-nya, jadi kita tinggal pindahkan saja di sini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari U optimal atau U MSY-nya, di mana untuk mencari nilai dari U optimal ini kita bisa dengan cara sama dengan nilai dari C optimal dibagi nilai dari E optimalnya. Nah, maka akan diperoleh hasil yaitu 1,816872. Untuk nilai dari CTB yaitu kita peroleh dari hasil dengan menggunakan rumus yaitu 0,8 dikalikan dengan nilai dari YMSY-nya tadi atau nilai dari C optimumnya, yaitu dengan cara sama dengan 0,8 dikalikan nilai dari YMSY-nya. Nah, maka akan diperoleh hasil itu 375,5579. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai dari TP. Di sini kan sudah saya cari terlebih dahulu, yaitu dengan cara membagikan rata-rata catch atau penangkapan ini, nanti itu dibagikan dengan nilai JTB yang telah diperoleh dan dikalikan 100, maka akan diperoleh hasil yaitu 101,7039. Karena TP persyaratannya dalam bentuk persentase, maka akan diubah ke dalam bentuk 102%. Nah, berdasarkan dari data overexploited atau kisaran antara 100 sampai 150%, dari data TP ini kita mengetahui bahwasannya stok sumber daya sudah menurun karena adanya eksploitasi melebihi MSY, di mana upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya kita akan menguji tabel berikut ini dengan menggunakan rumus dari C yang tadi. Nah, di sini untuk data effortnya kita bisa tinggal mengkopas atau mengcopy paste-nya dari data ini, hasil tangkapan, nanti langsung kita pindahkan aja ke sini. Nah, untuk mencari nilai dari C estimasinya ini, bisa menggunakan rumus seperti pada formula rumus berikut ini, di mana sih saya sudah menghitungnya terlebih dahulu karena laptop atau tombol-tombol di laptop saya ada bermasalah atau nggak bisa ditekan sama sekali, jadi sudah saya cari terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai dari C estimasinya itu bisa dengan menggunakan rumus yaitu formula rumus yaitu sama dengan nilai dari effort atau data pertamanya ini nanti itu akan dikalikan dengan eksponensial dari nilai dari A ditambah dengan nilai dari B dikalikan dengan data yang pertama pada hasil penangkapan ini. Maka akan diperoleh hasil yaitu 63,35. Nah, selanjutnya kita akan mencari hubungan antara catch dan effort atau hasil tangkapan dengan upaya penangkapan dalam bentuk model Fox. Nah, caranya itu sama seperti model sebelumnya, yaitu kita membuat grafik kosongan terlebih dahulu, seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nantinya akan kita masukkan dengan cara men-select data.
kita masukkan data-data. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nanti untuk keterangannya bisa dilengkapi juga menyesuaikan dengan grafik yang di sebelah. Nah, selanjutnya kita akan menambahi data dari data C estimasinya tadi yang telah kita uji. Nah, caranya itu dengan cara kita ke select data, lalu klik yang add. Nah, di sini kita buat yes Fox. Untuk nilai dari X-nya, itu kita pilih yang data pada tabel yang ini, yang effort. Langsung kita klik saja. Nah, untuk nilai dari Y-nya, itu kita bisa masukkan nilai dari chess ini. Nah, lalu kita tinggal tekan OK. Maka akan muncul data pada grafik yang kita buat. Nah, untuk memunculkan garis atau trendline itu sama seperti langkah sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik, lalu kita add trendline. Nah, sini kita berikan centang pada bagian bawah ini agar memunculkan garis dan persamaan garisnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nanti tinggal diatur untuk keterangan di mana effortnya dan catch-nya seperti pada gambar ini. Karena tidak memungkinkan untuk menggunakan tombol-tombol yang ada pada laptop saya ini. Nah, karena dari hasil data yang telah kita peroleh tadi, bisa kita simpulkan berdasarkan grafik hubungan antara catch dan effortnya, yaitu berdasarkan grafik ini menunjukkan bahwa analisis MSY tunas sirip kuning atau tunus di Albakares di UPT P3 Tamparan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau IMSY-nya sebesar 461,447,4096 ton per tahunnya dengan upaya penangkapan maksimum atau lestari, yaitu atau nilai FMSY-nya sebesar 258 trip per tahunnya. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperoleh atau JTB yaitu 80% dari MSY-nya, maka didapatkan hasil JTB sebesar 375.5579 ton per tahunnya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT P3 Temparan tahun 2011 sampai tahun 2020 itu masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana sumber daya ikan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi nilai dari MSY-nya. Nah, oleh karena itu upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Baik, karena semua sudah terjawab, mungkin sekian presentasi yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Sekian dan terima kasih.